Namun sebelumnya teman-teman, kami juga memberikan soal ini beserta kunci jawaban. Di sini ada kunci jawaban teman-teman semuanya ya. Ada nih di bawah. Jadi ini bisa menambah keilmuan dan pengetahuan. Oke, nomor 1 teman-teman, ini nomor 1 ya. Mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya karena Allah, dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah A. Ikhlas, B. Sabar, C. Jujur, D. Kebaikan. Niat itu karena Allah itu namanya ikhlas, teman-teman. Ya, ini nomor 1 jawabannya A. Kita akan merahkan warnanya supaya teman-teman bisa ingat dengan baik. Nomor 2, cara memohon pertolongan kepada Allah dengan A. Bertawakal, B. Bersabar, C. Bekerja, D. Berdoa. Cara memohon, kalau memohon tentunya adalah jawabannya adalah berdoa. Suka berdoa teman-teman? Pastikan ya, kita senantiasa berdoa karena hanya kepada Allah kita meminta ampun, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Arti surat Al-Kautsar adalah A. Berkurban, B. Melaksanakan salat, C. Nikmat yang banyak, D. Mendekatkan diri kepada Allah. Nah tentunya surat Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak, karena di sini bercerita tentang nikmat yang indah, nikmat yang banyak. Teman-teman selanjutnya nomor 4. Surat Al-Kautsar terdiri dari titik-titik ayat. Kita akan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi A 2 ayat, B 3 ayat, C 4 ayat atau D 5 ayat. Maka jawabannya adalah 3 ayat teman-teman. Kita ulang lagi ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Surat Al-Kautsar diturunkan di mana teman-teman, di kota mana? A. Makkah, B. Jeddah, C. Madinah, D. Baghdad. Surat Al-Kautsar kita akan cek teman-teman. Jawabannya adalah nomor 5 A. Jawabannya nomor 5, maka A. Jawabannya adalah di Mekah. Teman-teman, surat Al-Kautsar diturunkan di Mekah. Ini sengaja ada variasi, saya harus ke bawah supaya teman-teman ingat. Oh iya, yang dikebawahin, yang di scroll ke bawah. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Alim, yang artinya A. Maha Pengasih, B. Maha Penyayang, C. Maha Menyelamatkan, D. Maha Mengetahui. Al-Alim itu artinya adalah Maha Mengetahui. Oke, teman-teman semuanya, lanjut ke soal nomor 7. Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan Al-Alim, yaitu terkait Maha Mengetahui adalah A. Rajin dalam menimba ilmu, B. Bersikap pemaaf kepada sesama, C. Berusaha menghindari kemungkaran, D. Berusaha dermawan kepada sesama atau bersikap dermawan kepada sesama. Nah, tentunya artinya Allah Maha Mengetahui, maka kita harus menghindari kemungkaran, ya. Karena dimanapun melakukan dosa, ya ada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang senantiasa kita usahakan. Jadi jauhi kemungkaran karena Allah Maha Mengetahui. Kita akan lanjut ke soal nomor 8. Allah mempunyai Asmaul Husna As-Sami', yang artinya A. Maha Penyayang, B. Maha Mengetahui, C. Maha Pengasih, D. Maha Mendengar. As-Sami' jawabannya adalah Maha Mendengar. Sami'un Alim, Maha Mendengar lagi, Maha Mengetahui. Sami'. Kita lanjut ke soal nomor 9. Bersyukur adalah rasa titik-titik kepada Allah Subhanahu wa taala. A. Berterima kasih, B. Bertanggung jawab, C. Berdoa, D. Jujur. Itu adalah rasa terima kasih ya. Rasa berterima kasih, ya kita harus bersyukur lah, kita diberi apapun ya kita berterima kasih. Nomor 10, sebagai rasa syukur atas nikmat Allah yang banyak, kita harus A. Sholat jika mendapatkan uang, B. Menggunakan nikmat Allah semuanya, C. Bersyukur dengan melalaikan sholat, D. Bersyukur dengan sholat dan berkurban jika mampu. Nomor 10, ayo jawabannya yang mana, kita cek ya. 10D, betul ya. Jawabannya nomor 10 itu adalah bersyukur dan sholat jika dan berkurban. Kalau berkurban ya jika mampu. Nah teman, kalau soal bersyukur ya tentunya melalui sholat kita. Kita lanjut ke soal nomor 11. Zikir artinya titik-titik Allah Subhanahu wa taala. A. Mengingat, A. Melihat, B. Mengingat, C. Bersuci, D. Bersyukur. Zikir yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Kita akan lanjut ke soal nomor 12. Berdoa artinya titik-titik sesuatu. Oke, doa itu apa teman-teman? Kalau doa ketik untuk apa tujuannya? Kita akan jawab A. Bersyukur atas sesuatu, B. Mengingat sesuatu, C. Memohon sesuatu, D. Memberikan sesuatu. Ya, kalau berdoa artinya adalah memohon sesuatu. Kita akan lanjut ke soal nomor 13. Dalam bacaan zikir sesudah sholat ada yang disebut istighfar, berbunyi, ayo kita kan selalu berzikir ya sesudah sholat. Ada yang disebut istighfar, berbunyi bagaimana bunyinya? A. Astagfirullahalazim, B. Rabbi warzuqni fahman, C. Rabbi zidni ilman, D. Allahu Akbar. Tentunya adalah astagfirullah ya, ini astagfirullah, istighfar itu astagfirullah. Kita lanjut ke soal nomor 14. Soal 14 di bawah ini adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa? A. Doa untuk kedua orang tua, B. Doa dibimbing ke jalan yang baik, C. Doa kebaikan dunia akhirat, D. Doa diberi ilmu yang bermanfaat. Maka jawabannya adalah dunia dan akhirat jawabannya. Ada tulisannya soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Perilaku Nabi Ibrahim yang perlu kita teladani dalam akidah, dalam keyakinan ketauhidan kepada Allah
maka adalah A. menyayangi anaknya, B. tidak pernah menyekutukan Allah, C. belajar dengan rajin, D. menaati perintah ayahnya. Nah teman-teman, karena ini terkait akidah, maka ini terkait ketauhidan, terkait penyembahan hanya kepada Allah, maka jawabannya adalah tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 16, sifat Nabi Ismail yang bisa kita tiru terhadap ayahnya adalah Nabi Ismail: A. merasa kasihan, B. membangun rumah, tidak pendendam, D. membelikan rumah. Sifat Nabi Ismail, ayo nomor 16 jawab ya. Kalau saya sih tidak pendendam. 16 ya, C. betul, tidak pendendam. Kenapa ini menjadi jawaban? Karena kan Nabi Ismail sama ayahnya itu siap disembelih ya. Dibicarakanlah ke Nabi Ismail bahwa mimpinya harus menyembelih anaknya. Ya, tapi kan Nabi Ismail tidak pendendam ya. Kalau itu perintah Allah, siap laksanakan. Kita lanjut ke soal nomor 17. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya, iblis datang menggodanya. Namun akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam A. tetap melaksanakan, B. mengurungkan, C. ragu-ragu, D. ikut bujukan iblis. Karena Nabi Ibrahim tentunya adalah Khalilullah yang dicintai Allah, maka tetap melaksanakan walaupun pada akhirnya yang disembelih ya bukan Nabi Ismail. Kita lanjut ke soal nomor 18. Saat Nabi Ismail diperintah akan disembelih oleh ayahnya, maka ia tetap A. kabur, B. menolaknya, C. melawan ayahnya, D. ikhlas karena perintah Allah. Dalam kisahnya itu Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh ayahnya, dia berkata, "Wahai ayahku, apakah ini perintah Allah?" Kata Nabi Ibrahim, "Iya, ini adalah perintah Allah." Faf'al. Nah, maka ayo, nggak apa-apa kalau ini perintah Allah, ya sembelihlah saya. Nah, maka ia tetap disembelih karena ia ikhlas, dan ia ikhlas karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke soal nomor 19. Allah Maha mengetahui segala sesuatu meskipun itu tersembunyi. Itulah alasannya Allah ialah, nah tadi Maha mengetahui, kuncinya di sini. Berarti A. Al-Qudus, B. Al-Alim, D. As-Salam, C. As-Sami. Maka jawabannya adalah mengetahui Al-Alim. Lanjut ke soal nomor 20. Allah mendengar lebih dari yang kita ucapkan. Adalah pengamalan dari Asmaul Husna. B. Al-Alim, B. As-Salam, C. As-Sami, D. Al-Qudus. Jawabannya adalah mendengar As-Sami. Ya teman-teman, ini jawabannya adalah As-Sami. Nah, kita lanjut ke bagian 2. Namun sekali lagi sebelumnya, pastikan channel ini di subscribe dan di share ke teman-teman. Kalau punya adik kelas 3, ayo share kakaknya dong. Baik, kakaknya share. Kalau punya kakak kelas 4, kelas 5, kelas 6, di share dong biar kakaknya nambah ilmunya ya. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Nomor 1, hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami memohon. Titik-titik ya, tentu jawabannya adalah pertolongan ya. Nomor 2, tuliskan bunyi Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Ayat satunya inna a'toina kal kautsar. Berarti ditulis di sini, fasholli li rabbika wanhar. Lanjut ke soal nomor 3. Surat Al-Kautsar menganjurkan umat Islam agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersolat dan berkurban jika mampu ya, berkurban. Nomor 4, Hasan selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya karena ia yakin Allah senantiasa mengetahui. Perbuatan tersebut merupakan pengamalan dari keyakinannya bahwa Allah bersifat Al-Alim, Maha mengetahui. Nomor 5, Allah mendengar bahkan langkah kaki semut. Alasannya Allah Subhanahu wa taala bersifat As-Sami ya. Nomor 6, sebutkan 3 manfaat bersyukur ya, hati menjadi tenang, ikhlas, lapang gitu kan, di sini ada. Tuh, kita terhindar dari azab dan sebagainya. Lanjut ke soal nomor 7. Sikap berani Nabi Ibrahim ditunjukkan ketika menghancurkan berhala sesembahannya kaum Yahudi dan Nabi dan Raja. Nah, Nabi Ibrahim sejaman dengan Nabi Raja Namruz. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nabi Ismail alaihissalam rela putra kesayangannya disembelih untuk dijadikan kurban. Peristiwa kurban ini menunjukkan apa? Keikhlasan dan takwa. Jadi sebisa-bisa kalau punya harta berkurbanlah, itu bagian dari keikhlasan insya Allah dan ketakwaan. Nomor 9, Nabi Ibrahim diberi mukjizat yang sangat istimewa oleh Allah, yaitu Nabi Ibrahim mukjizatnya apa? Tidak hangus dibakar ya. Mukjizat Nabi Ibrahim sekali lagi tidak hangus dibakar. Nomor 10, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail karena ya tentunya pasti kalau para nabi dan kita semuanya dalam hal melakukan apapun itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja teman-teman untuk kali ini. Pastikan subscribe dan share, tidak hanya untuk diri sendiri dan untuk teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.